Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila Putri dari kelas 12 akuntansi 1. Nah, hari ini saya akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara terkait suatu kasus. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa sih hak warga negara dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negaranya, yaitu pemerintah. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negaranya. Nah, kita mau tahu nih, apa sih pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Nah, yang pertama, pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga dapat diartikan sebagai pelanggaran loh. Sehingga pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Oke, hari ini kita akan mengambil satu contoh kasus korupsi yang pasti udah menyebar kasusnya, yang sudah tahu di mana-mana pasti semua orang, yaitu kasus korupsi EKTP. Nah, kita bahas singkat dulu. Kasus korupsi EKTP ini adalah kasus korupsi di Indonesia yang terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pihak kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi menaruh kecurigaan nih akan terjadinya korupsi. Sejak saat itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Nah, melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2.314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya yaitu pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi, Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Selain itu, KPK juga menetapkan Miriam S. Haryani sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto. Sementara, sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar tanggal 9 Maret 2017. Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setia Novanto. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka, sidang pra-peradilan, dibatalkannya status tersangka Setia Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami oleh Setia Novanto, bahkan hingga ia ditetapkan lagi sebagai tersangka. Perkara ini juga diselidiki oleh kematian Johannes Marliem di Amerika Serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi ini. Untuk kepentingan dan pengembangan kasus atas tewasnya Marliem, KPK pun melakukan kerjasama dengan FBI. Perkembangan kasus EKTP yang terjadi di era digital membuat kasus ini mendapatkan sorotan warganet. Dalam beberapa kesempatan, para warganet meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi EKTP dengan menciptakan trending topik tertentu di Twitter dan membuat meme di media sosial dengan sasaran ditunjukkan kepada Setia Novanto. Tak hanya media nasional, media asing seperti
AFP dan ABC juga turut memberitakan perkara ini, terutama terkait keterlibatannya Setia Novanto. Kendati prakarya proyek EKTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaiannya. Baru 2 orang, yakni Irman dan Sugiharto, yang telah divonis hukuman penjara sementara. Yang lainnya masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihak berwenang masih harus ekstra lagi untuk menutup buku atas perkara ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih yang Setia Novanto lakukan sampai dia harus menjadi trending topik, terus dia jadi trending topik yang dia sempat nabrak tiang listrik, ya kan? Dan juga kok kenapa sih sasarannya banyak banget ke Setia Novanto nih? Mari kita bahas ya. Pada Senin tanggal 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setia Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka kasus korupsi penggadaan EKTP untuk 2011 sampai 2012. Penetapannya menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Setia Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun sehingga merugikan negara hingga 2, triliun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irman dan Sugiharto di pengadilan. Tindakan Setia Novanto disangkakan berdasarkan pasal 3 atau pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Pada 22 Juli 2017 telah terjadi pertemuan antara Setia Novanto dan Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung, dan sidang terbuka disertai politisi Partai Golkar Adis Kadir di Surabaya, Jawa Timur. Nah, mari kita lanjut. Di sini kita akan membahas hukuman para tersangka. Setelah melalui serangkaian proses, majelis hakim kemudian memberikan vonis kepada para tersangka atas keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dalam proyek penggadaan EKTP. Setiap tersangka mendapatkan vonis yang berbeda tergantung sejauh mana keterlibatan mereka. Berikut adalah hukuman yang harus diterima para tersangka. Yang pertama, tersangka yaitu Sugiharto atas tindakannya dalam merugikan negara sebesar 2.314 triliun dan terbukti menerima uang sebesar 200.000 US dollar dari Andi Narogong. Sugiharto dijatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Sugiharto juga wajib membayar uang pengganti senilai 50.000 US dollar dikurangi 30.000 US dollar serta mobil Honda Jazz senilai 150 juta dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Nah, pada tersangka Irman, berdasarkan penyelidikan KPK dan hasil sidang, Irman terbukti menerima uang sebesar 300.000 US dollar dari Andi Narogong dan 200.000 US dollar dari Sugiharto. Oleh karena itu, per tanggal 20 Juli 2017, majelis hakim lewat sidang dengan agenda pembacaan vonis memberikan hukuman berupa kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda sebesar 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Di samping itu juga Irman juga wajib membayar uang pengganti senilai 500.000 US dollar dikurangi 300.000 US dollar dan 50 juta dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap.